Oke, Kemana? sorry ya buat gangguannya nih. Oke, Bang Ajo kita mulai aja nih ya, udah jam 4 lebih semenit. Ayo. Nggak apa-apa sambil nungguin teman-teman bergabung di garasi kita dan warung kita online. By the way, ini gimana sih ceritanya? Kok Apa? eh, punya ide sangat filantropi? Filantropi itu mungkin gua kasih ini dulu lah ya, kasih penjelasan dulu Hmm. nih. Biasanya kan yang jadi filantropi itu yang udah kaya raya, udah pada konglomerat, udah pada punya bisnis mapan, mungkin udah pasif income sampai 7 turunan. Nah, ini gue lihat garasi ini nggak pernah berhenti membagikan apa yang menjadi rezeki lo berdua bersama teman-teman. Gue yakin pasti di belakang lo banyak teman-teman yang lain ya. Hmm. Terus apalagi sekarang kemarin gue lihat bahkan sampai berubah jadi warung. Terus warungnya ngebagiin gratis semua yang ada di warung itu gitu. Nah ini sebenarnya gimana sih ceritanya? Awal muasalnya jadi filantroper seperti ini nih. Udah pada Oke. kaya lu berdua ya? Hah? Amin, amin. Coba ceritain deh. Ya, paling gue mulainya dari garasi kali ya. Boleh. Ya, kan awalnya emang garasi. Jadi itu garasi ini tuh udah dari 2012 awal. Udah 2012. 2012 awal, ya awal. Udah 8 tahun lah sekarang. Hmm. Awalnya itu ya sebenarnya karena punya kontrakan, punya garasi, terus nggak punya kendaraan. Jadi kan emang kosong. Terus ngelihat Garasi doang ya. ini gak apa kita Mobil bisa nggak punya. Nah, terus ngelihat anak-anak depan atau sekitar itu mainnya di depan rumah jalan umum. Lagi main di situ, setiap hari dimarahin sama orang depan gitu. Jangan main di jalan gede-gede. Pikir lah ya kan. Wah, tarikin aja apa mereka ke garasi. Nah, sejak mulailah gue siapin tuh. Mulai ngomporinnya tuh nggak ngajakin mereka. Jadi kayak gue mural dulu tuh garasinya, dindingnya, tembok-temboknya. Terus pasti kan setiap hari mereka nanya tuh, Om, lagi ngapain? Lagi gambar apa? Kan gambar gue tuh warna-warna kan, monster-monster ya kan. Pasti langsung menarik tuh, ya kan. Om, lagi ngapain? Gambar monster, gitu-gitu. Setiap hari pas beres, gue siapin kayak kertas, pensil warna, segala macem kan. Terus gue suruh, mau gambar nggak? Masuk ke dalam, nih ada. Nah, mereka langsung masuk gitu loh. Dan akhirnya betah. Kalau yang dulu, nih sebenarnya garasi ini udah tempat ketiga. Season 3 sekarang. Jadi tempat itu tergantung gue pindah kontrakan sebenarnya. Jadi tergantung nasib kontrakan lo nih. Ya jadi nah ini yang ketiga nih agak sedikit ada cerita lain nih kenapa akhirnya bisa di tempat sekarang. Kalau yang awal kan di kontrakan sini juga tapi di belakang kan. Ya. Terus akhirnya yang ketiga di sini. Ya awalnya sih sebenarnya garasi ya sebetulnya dibuka terus suruh mereka main ke dalam dulu setiap hari. Karena gue masih ini kan pekerja lepas kan, banyak nganggurnya ya kan. Jadi lepas-lepasin sih. Jadi kalau Senin sampai Sabtu mereka bisa gambar bebas karena emang kertas dan pensil warna disiapin. Nah hari Minggu baru kita mulai ngajakin teman-teman luar yang punya keterampilan. Misalnya kayak bikin pertama kali gue inget tuh gue ngajakin ada Mayang namanya, dia bikin rajutan dari jari gitu. Nah dari situ kemudian kan, berarti programnya gini aja, dari Senin sampai Sabtu mereka gambar bebas, hari Minggu kita keterampilan gitu loh, ngajakin teman-teman yang punya keterampilan bikin apa gitu, bikin clay, bikin apa, bikin kayak nyulam, terus kayak bikin apapun di hari Minggu. Terus ya itu karena pindah ke sini dan ini kantor ya kan. Nah akhirnya kita pindah tempat pertama
kontrakannya habis, pindah ke tempat kedua. Nah, tempat kedua kontrakannya juga habis. Nah, kita pindah ke tempat ketiga. Tempat sekarang. Nah, sebenarnya gue punya pertanyaan Ton sebenarnya. Ini kan kantor ya. Nah, iya. Gue inget pertama. Kantor apa nih sebenarnya? Ini kantor apa nih? Jadi emang ada tuh 9 matahari lo keren pokoknya Pak. Bapak harus main ke sini Pak, bener rame. Bagus. Kreatif. Gue jadi ada apa? Pertanyaan sih sebenarnya yang belum kayaknya perlu dijawab sih sama yang punya tempat sih. Nah, sebenarnya. sama yang punya tempat ada. Pak Di namanya kan. Nah. Jadi pas rumah kedua habis kontrakan habis kan. Terus gue masih nyari rumah, belum dapet tuh. Nah, Pak Adi penuntun ini sempat nanya nih. Garasi gimana sekarang? Oh, lagi vakum karena belum dapat rumah. Ya udah. Garasi kantor aja. Pakai. Nah, itu selalu menyisakan pertanyaan buat gue sih sebenarnya. Bos macam apa yang menyuruh bikin garasi kantornya untuk tempat main anak-anak sebenarnya? Iya. Tuh, perlu dicoba di penuntut. Wah, jangan jawab ke gue, coba tanya sama bos lu itu. Oke. Baik, nanti kita tanyain ya. Nanti kita tanyain sama beliau ya. Kenapa dia mau kasih ini tempat buat dibikin jadi kayak garasi yang bukan sebenarnya jadi garasi sebenarnya ya. Nah, tapi sebelum ngejawab itu nih, kenapa sih namanya garasi? Kan padahal sebenarnya aktivitas lo tuh tadi kalau lo ceritain kan gue denger anak-anak pada main di situ. Main dalam artian juga gue yakin pasti banyak dapat pembelajaran dari sisi kreativitas utamanya tuh. Karena bahkan lo ngundangin teman-teman yang lain yang juga punya skill art gitu ya untuk bisa ngajar di situ juga. Ada yang bikinin boneka jari, rajutan jari, terus apapun segala macam yang gue lihat dari postingannya garasi kita tuh emang karyanya unik-unik. Nah, kenapa namanya garasi gitu? Kenapa nggak apa kayak sanggar atau sekolah atau apa gitu? Kayaknya kalau awalnya kita bikinnya, lu bikinnya di dek kapal, dek kapal ya. Kebetulan bikin awal di garasi kali ya. jadi emang, kalau kita di garasi itu emang nggak pernah mikirin, awal itu nggak pernah mikirin nama sih itu. Nama, logo. Malah sosmed itu baru kita kang. Terus emang, jadi sebenarnya kalau gue pribadi itu cuma nyari teman main sih sebenarnya. Tadi gue memposisikan diri bukan pengajar, bukan guru, bukan orang tua, bukan. Jadi teman aja udah. Jadi kalau tandanya mereka berantem, ya gue juga nyeletuknya kayak ala-ala teman aja. Berantem apa coba berantem? Jadi ya. Jadi sebenarnya dulu tuh kita punya ini. Kita mencoba untuk menyebut kata belajar. Betul. Kita cuma main. Biar pas mereka belajar ngerajut. Kok bisa ngerajut ya? Kapan belajarnya? Gitu nah, ya kan? Ya, sebenarnya. Ya kan? Gitu-gitu ya kan? Kalau mengajar itu lebih kayak penekanan atau kayak gimana? Ya belajar maksudnya hari Minggu. Formal banget ya? Hari Minggu kita bikin rajut. Terus belajar rajut. Masa setiap hari udah sekolah belajar, gitu. Harusnya hari Minggu tuh main. Gitu. Oh, benar-benar ya. Jadi istilah belajar kayak overrated gitu ya. Udah Senin sampai Jumat belajar, Sabtu Minggu dipakai belajar lagi ya kan? Mending mainnya ke sini ke garasi gitu. Nah terus ini kan banyaknya anak-anak kecil nih pasti nih yang datang. Terus pada manggil Bang Ajo sama Bang Aceh ini pakai sebutannya apa nih? Pak Guru, Mas Mentor, Om, enggak. Kadang kakak sih biasanya kakak. Meskipun muka-muka kayak om kita sebenarnya tapi dipanggilnya kakak. Gue berharap dipanggil kakak sih, cuman entah kenapa banyak mereka manggil gue om. Lu om. Aneh aja Pak. Om Ajo, gue kayak om, aduh, gitu loh. Terus kan mereka nggak serem apa ngelihat lu berdua pada gondrong-gondrong metal kayak gini, kumis jenggot. Anak-anak kebetulan. Jadi emang senyumnya tertebar sebenarnya. Terus untuk jadi omnya garasi kita itu harus gini nih setelannya.
rambut panjang, gondrong, pakai kumis, pakai jenggot. Setelah lu dua nih sama persis dah. Emang harus gitu ya? Emang harus gitu? Emang males motong rambut, males motong kumis. Emang kita banyak malesnya, mainnya. Emang gitu. Beneran kantor keren ini juga ngebebasin masalah rambut sebenarnya. Cakep sebenarnya di Bilang Matahari nih. Ini kantor. Bener ini kantor apa sih ini sebenarnya? Cepat repot juga. Gue pengen ini dong, pengen nanya nih. Di latar belakang kalian berdua nih kan seru-seru tuh barang-barangnya. Ada buku sederet sampai ratusan ribu koleksi buku tuh kayaknya tuh. Terus ada instalasi digantung di langit-langit ceilingnya tuh. Sama ini nih yang pojok kanan belakang Bang Aceh nih. Ada sarden. Warung kita ada itu. bimoli. Gue nggak boleh nyebut brand kali ya. Ada minyak goreng. Ada makanan kaleng. Ada susu anak bayi tuh. Gue lihat di atas tuh. Popok juga ada. Dia lagi popok ada. Popok. Sebelah sana ada sih kayak popok, pebalut, kayak Pembalut gitu. juga punya kita. Terus ini pakai space-nya kantor nih. Ini nggak dimarahin sama yang punya kantor? Oh enggak, kebetulan baik banget yang punya kantor, Pak. Asli, Pak. Asik dia orangnya. Slow, gitu slow. Terus jadi lagi pada ngapain nih dengan dengan barang-barang ini, dengan makanan, terus sembako ya. Gue lihat nih sembako nih termasuk kategori sembako. Oke. Jelas. Ya kan awalnya kita emang garasi ini untuk tempat mainnya anak-anak. Jadi gratis untuk siapapun yang bermain. Cuman karena ini kantor, kita coba buku kalau sekarang. Dulu kan tiap hari. Sekarang cuma hari Minggu. Tahu diri gitu ya, tahu diri. Nah, cuma karena kondisinya lagi COVID gini kan, pandemi gini, kan nggak mungkin kita bikin kegiatan seperti yang seperti yang kan rame-rame ngumpul terus-terusan gitu. Terus yaudah, kayaknya awalnya sih sebenarnya gara-gara kita bikin ini, kita selalu rutin pas puasa kemarin tuh bikin tajil. Ya, tajil puasa gratis. tuh bikin tajil gratis tuh. Tajil gratis. Terus saya bagiin tajil gratis itu sebenarnya tajil gratis itu bagi siapapun. Mau puasa mau enggak silakan ambil, bebas itu. Cuman waktu dulu tuh kan yang bikinnya itu sama anak-anak. Sama anak-anak barang bulan puasa tuh. Jadi kan tapi kan anak-anak nggak boleh. Tercetuslah ide, udah tajil tahun ini kita beli ke pedagang tajil, terus kita beli terus kita bagiin di depan garasi gitu. Jadi dia ngebantu orang tajil kan pasti gitu kan, maksudnya di pandemi ini kan agak susah, ekonomi agak susah. Terus udah kita itu aja. Nah pas kita bikin pas pertama malam atau pagi kita ada yang ngontak gua tuh, terus dia nanya, gue ngeliat tuh lu bagian tajil, gue mau ikutan dong ngebantu apa. Kebetulan yang ngontak itu komunitas berbagi namanya. Nah pas terus gue bikin, ya sekarang kita bikin tajil gratis gitu. Cuman kalau seandainya emang punya ada duitnya, gue pengen bikin warung, gue bilang. Kalau enggak bikin dapur umum, gue bilang. Karena kita ngelihatnya kayaknya orang banyak yang terdampak karena pandemi ini kan. Terus kalau gue emang punya pengalaman sendiri tuh. Jadi emang kebetulan tetangga gue, ibu-ibu tinggal berdua sama suaminya, udah tua 60-an tahun ke atas sebenarnya. Tiba-tiba dia minjem duit buat beli makan. Beras sih ada, kata dia, dibantu sama RT, tapi buat lauknya nggak ada, kata dia. Ya maksudnya gue kepikiran kan, setelah gue bantu tuh kepikiran pasti banyak, nggak cuma ibu ini yang kena nih sebenarnya gitu loh. Makanya pas kebetulan ada teman itu ngontak gue, mau bikin apa ya buat kita bisa bantuin, kata mereka. Ya gue pengen bikin warung gratis sebenarnya, yang isinya sembako gitu loh, yang ada berasnya gitu. Terus yaudah akhirnya jalan, dibantu sama teman-teman itu, akhirnya jadilah kita jadi warung. Yang datang ke sini itu tidak bertransaksi, yang datang ke warung kita ini, namanya warung kita ya? Iya. Gratis. Jadi setelah
yang tadi aja obrolin tuh kayak apa? Kita beli ya kekumpul lah, kekumpul tuh. Teman-teman tuh jadi akhirnya patungan tuh teman-teman tuh. semua ada diatur segala macam terus cuman akhirnya kita bikin konsepnya kan, konsep barunya gimana nih? Secara teknisnya nanti gimana, prosedurnya gimana gitu kan. Akhirnya konsepnya udah kita belanjanya ke warung-warung sekitar juga. Yeah. Jadi bukan ke grosir. Jadi kita emang ngebantu warung-warung sekitar juga dengan harga yang emang mereka gitu loh. Cuman ya akhir udah kita jadi biar apa? Ekonominya jadi muter gitu loh, di satu tempat itu teh. Ya, jadi kita beli di warung, dibagiin ke warga yang nggak membutuhkan masih di wilayah itu gitu. Akhirnya dapatlah konsepnya seperti itu. Jadi kita belanjanya ke warung biasa, warung warga, terus dibagiin gratis. Teknisnya mah ya, terus teknis pembagiannya kayak gimana gitu kan? Soalnya pengalaman kalau kita lihat di berita kan suka membludak ya. Sembako gratis semuanya. Kadang agak barbar Pak kalau di sini Pak biasanya kan. Langsung berebut gitu ya. Soalnya ada yang bikin di daerah mana Jakarta, terus ada yang datang dari Bekasi gitu, yang jauh pokoknya gitu. Jadi dia bikinnya di mana gitu. Jadi ini kalau sempat kayak gini mah kita mencoba menghindari COVID ini akan malah kena gitu kan. Makanya gimana ya biar aman ya. Terus akhirnya jadi pas awal-awal ini akhirnya kita bikin kayak kita utamain dulu tuh, jadi kerjasamanya sama Pak RT kan, akhirnya kita list tuh semuanya warga-warga yang emang dalam kesulitan di saat setelah kita list, dapatlah kemarin tuh berapa 43 yang perlu dibantu gitu loh. Nah udah jadi kita 43 kepala keluarga. Buat awal kita penuhin itu dulu buat bantu 43 kepala keluarga itu. Nah setelah itu kita bikin untuk orang-orang yang acak. Jadi siapapun yang lewat, yang misalnya kayak yang kita rasa perlu bantuan kayak tukang sol sepatu kayak gitu kan, kayak reparasi payung. Hari ini masih ada reparasi payung, kebayang nggak? Soalnya gue pernah reparasi payung gue sendiri ngejahit bolongan, dia cuma minta 10.000. Bayang nggak pendapatannya sehari? Itu belum tentu juga dia dapat ada yang order sehari kan? Iya. Jadi ya kita bantu-bantu yang kayak gitu, yang menurut kita emang orang yang sangat membutuhkan di saat kondisi seperti ini sih sebenarnya. Orang-orang yang masih berusaha untuk ikhtiar, dia tidak langsung memilih untuk mengemis ya, untuk meminta-minta langsung, tapi ia berusaha dulu berikhtiar, bahkan dengan kemampuannya ia bisa servis payung. Ya coba upayakan dulu itu gitu kan, walaupun mungkin pendapatannya tidak mencukupi. Lalu juga seperti sol sepatu ya, di hari gini masih ada yang menawarkan sol sepatu atau mungkin beberapa penarik beca gitu ya. Nah ini kan sebenarnya banyak biaya yang diperlukan, dana. Nah teman-teman ini udah kaya raya semua nih, terus setiap atau gajinya gede banget nih kayaknya, dari kantor tempat garasinya dijadiin ini kayaknya gede banget nih. Nah, mungkin banyak yang penasaran bagaimana Ajo dan Aceh sudah, dan teman-teman di balik garasi dan warung kita sudah bertahun-tahun bisa sukses mengelola kegiatan ini. Gimana kira-kira pengelolaan dari segi pengelolaan pendanaan? Ya, kalau pendanaan awalnya emang kita tadinya garasi awal ya, kita emang kayaknya itu kayak udunan nih. Sebenarnya patung masalah, kita mau bikin kegiatan ini nih besok nih, minta duit dong. Kalau minta duit untuk kegiatan sosial itu kan enak ya, tinggal nodong aja gitu kan. Beda kalau komersil gitu ya kan, agak bingung ya kan, ada proposalnya kan. Kalau ini mah gue mau, gue inget dulu tuh, kayak bikin rak garasi itu. Gue enak aja nodong, beliin gue paku dong 1 kilo gitu. Beliin gue mau bikin rak nih, beliin papannya dong gitu. Akhirnya sama teman-teman kenapa? Ya, gue rasa ya sama dengan ya kebaikan itu kan menular kan. Jadi apapun sih menular. Bencian juga menular kayak gitu loh. Apapun, jadi tergantung. Virus juga menular nih. Ya, virus juga menular gitu. Jadi tergantung kita mau menularkan apa sebenarnya. Jadi di saat gue mau bikin garasi, ya pas gue bilang ke teman-teman, ya
gayung tersambut apa sih istilahnya? Bersambut. Nah, tersambut, gayungnya tersambut. Wah, ayo. Nah, gue ini. Jadi akhirnya udah 8 tahun ya jalan aja. Terus yang kayak bikin warung seperti itu. Dapat Teman-teman ide, juga. gue mau bikin warung gratis. Udah, gue bantu deh nyari-nyari donatur. Nah, iya sih. Tiba-tiba gue nggak tahu kemana-mana. Tiba-tiba ada yang dari Jakarta, gue nggak kenal. Gue mau ikut dong. Ngirimin, minta ini rekening, bla bla bla. Oke ya. Padahal gue nggak tahu juga nih siapa gitu kan. Tiba-tiba kan. Kayak gitu. Jadi lo ini memfasilitasi orang untuk berderma juga ya sebenarnya ya. Ya, karena pada dasarnya orang itu atau manusia itu baik ya. Cuma banyak yang tidak tahu bagaimana harus menyalurkan energi kebaikannya, benar nggak? Dan garasi atau warung ini, garasi kita dan warung kita ini adalah model usaha yang bisa menyalurkan energi atau hasrat orang untuk berbagi kebaikan tersebut, ya nggak? Iya, betul. Soalnya Terus, kata pepatah dulu juga, banyak anak banyak rezeki, ya kan? Ya banyak anak-anak tuh, udah banyak rezekinya. Ya, jadi dari anak-anak. Dari anak-anak gitu. Oh gitu ya, jadi lu berdua langsung punya anak-anak banyak. Banyak rezeki. Iya, betul. Banyak rezeki. Nggak salah tuh orang. Oh, berarti mungkin itu tujuannya si kantor juga, supaya banyak rezeki juga tuh masuk ke kantor. Mungkin itu masuk di penuntun mungkin ya. Oke. Nah, terus ini ya, apa Pak Om Aceh? Enggak. Si yang tadi warung tuh ini apa? Sisih dan apa? Ya, ambil dan sisihkan. Konsepnya tuh emang ambil dan sisihkan ya. Terus emang ambil yang diperlukan saja gitu loh. Terus ya emang seperti itu. Jadi emang diambil tuh yang hitnya aja gitu loh. Jadi emang harapannya itu emang buat orang-orang yang sangat sangat kesulitan banget sih sebenarnya gitu. Jadi emang dia tahu buat besok nggak tahu harus makan apa gitu ya. Mereka bisa boleh ngambil ke gerasi gitu. Jadi emang ada juga yang pernah kita kasih terus dia masih kesulitan, terus dia masih perlu beras, dia bisa datang lagi kayak kemarin tuh ada yang datang lagi, berasnya habis gitu, terus dia ambil lagi aja gitu. Terus ada juga yang emang ya ceritanya banyak sih. Banyak sih ceritanya. Cerita pas kita belanja ke warung, belanja pas nah boleh dong itu diceritain. Iya, soalnya gua rasa ada juga cerita yang jadi si warungnya teh ngurangin. Gini cara bantu kami juga gitu loh. Maksudnya kan kita pertama nanyain ke warung dengan nominal belanja lumayan gede lah ya. Ini buat apa? Ya kita jelasin kan ya gini. Oh iya, pas begitu besoknya kita belanja lagi teh, loh kok dengan item yang sama ini lebih murah? Oh nggak apa-apa, ini cara bantu kita. Semoga ini teh terus berjalan katanya. Jadi kebaikan menular tuh yang hal-hal kayak gitu. Padahal kita nggak berharap dia mengurangi harga. itu. Kita tetap membeli belanja pakai harga dia gitu. Ini ngebantu dia. Tapi ya akhirnya ada juga yang karena kita tahu kita emang untuk ngebantu orang, cara dia ngebantu ya dengan seperti itu. Terus emang ada juga yang udah belanja di sini segini aja, yang lainnya yang lain kayak gitu. Dia stop tuh. Jadi nggak ada yang maruk. Kan ada orang yang mumpung ya kan. Ya, mumpung kan. Orang mau belanja banyak ya udah belanja aja terus dinaikin harga kayak gitu kan. Dia enggak. Jadi emang ada juga yang udah yang di sini belanjanya ini aja. Kalau yang lain segini aja ya, sisanya ke warung yang lain, bisa belum panglaris katanya. Kayak gitu. Jadi modelnya adalah warung reseller ya. Teman-teman menggalang dana, dari dana tersebut terkumpul untuk bisa belanja, lalu dibelanjakan ini ke warung-warung sekitar juga yang ada di perkampungan Muara Rajen, warung-warung yang dikelola oleh warga lokal setempat ya. Sehingga mereka masih tetap ada yang belanja, ya kan? Iya. Sehingga ekonomi warung mereka tidak terganggu akibat jarang yang berbelanja. Lalu setelah belanjaan itu terkumpul, di drop di warung kita nih, di warung kita ini orang-orang yang membutuhkan itu bisa mengambil dan menyisihkan sebagian yang lain gitu ya. Sehingga terbagi semuanya. Ambil yang dibutuhkan saja. Sempat nggak sih ada kayak drama-drama misalnya mungkin beberapa
egois terhadap, karena dia melihat, oh ini saya butuh minyak goreng, saya butuh melihat barang-barang sembako itu jadi kalap gitu. Gimana teman-teman mengatasi atau mengedukasi yang seperti itu? Sebenarnya yang kayak gitu pasti akan ada aja. Nah, kalau gue pribadi sih cuma ngelihat, ya sudah, mungkin kalau mereka mungkin aja dia butuh semua. Iya sih. Cuma ya sudah, jadi gue nggak berprasangka macam-macam. Ya udah, mungkin berarti dia butuh semua. Ya udah, ambil semua gitu. Kan banyak-banyak tuh, ada sabun kayak gitu, ada odol, ada teh, gula, kan macam-macam tuh. Terus ada juga yang emang dia ngambil yang dibutuhin aja. Kayak gue kemarin tuh bapak tukang sol sepatu itu, dia cuma ngambil beras sama sarden. Minyak goreng dia masih banyak katanya. Teh masih sama susu anak. Jadi dia nggak ambil. Dia nggak ambil minyak gorengnya. Yang ada di rumah katanya, masih ada di rumah katanya. Nggak usah, minyak nggak usah, masih ada. Terus kayak gula masih ada, teh masih ada. Soalnya kita sempat tawarin juga, Pak, oh ini minyaknya, oh nggak usah, masih ada. Emang bener, mentalnya emang mental ini ya, bagus ya. Ya itu, jadi ada yang kayak gitu juga. Terus ada yang datang, yang kita itu biar nggak jadi penumpukan. Kita jadwalin tuh. Jadi hari ini siapa aja, kan kita list buat awal tuh, buat warga sekitar kan kita list sama Pak RT tuh. Ada 43 orang. Jadi ada 3 hari pembagian dengan jaraknya tuh per setengah jam. Jadi mereka harus datang. Berarti teman-teman udah menyusun sebuah pola model yang dirancang supaya tidak terjadi masalah ya dengan adanya. Yang kita takutkan itu jadi numpuk kan. Ya, situasi ini juga kita harus ada protokol yang benernya, maksudnya kita juga harus taat gitu kan. Ya, biar semua aman. Biar aman semuanya, sehat semuanya. Terus emang pas 3 hari ini kita udah list siapa aja. Ada ibu-ibu yang harusnya hari kedua datang dari hari pertama gitu. Saya boleh ambil sekarang nggak? Maksudnya dia minta boleh nggak dia ambil sekarang, karena pas kita tanya boleh, karena dia bilang emang karena nggak ada banget lauk, jadi nggak ada beras gitu, jadi maksudnya emang butuh banget gitu loh. Jadi emang banyak cerita-cerita yang seperti itu gitu loh. Maksudnya, oh ya berarti emang banyak banget orang yang emang lagi susah gitu loh. Terus emang pas ada yang tawan, ada yang seperti itu, ya kita juga ikut seneng bisa ngebantu gitu loh. Makanya kalau dia habis ya besok datang lagi aja gitu ya, kayak gitu. Dan itu terjadi di lingkungan sekitar garasi dan warung ya. Jadi sebenarnya juga memang ternyata benar adanya bahwa dampak dari wabah ini juga dekat sebenarnya terjadi di sekitar kita ya. Iya. Halo. Oke. Agak putus-putus ya? Iya, betul. Baik, nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan juga nih, Om Ajo sama Om Aceh. Ketika teman-teman berhasil mengorganize kegiatan semacam ini, sempat nggak sih terpikir untuk membagikan cara atau strategi kreatif untuk mengelola filantropi ini kepada mungkin teman-teman lain yang bisa jadi memiliki lokasi atau tinggal di daerah yang kurang lebih memiliki problem yang sama, yaitu harus membantu warga-warga di sekitarnya yang terkena dampak dari pandemi. Pernah nggak terpikir untuk misalnya membuat model yang dimultiplikasi gitu? Ya sebenarnya sih kalau harapan kayak gue pribadi tuh sama kayak bikin garasi ya. Sebenarnya gue yakin Aceh juga sama, nggak punya harapan bikin garasi ini jadi tempat sentral, tempat main anak-anak gitu loh. Jadi semua orang main ke sini. Kita nggak pernah berharap seperti itu. Cuman kita emang punya berharap mungkin gitu loh. Mungkin kebayang di saat ada orang di tempat mereka masing-masing juga bikin. Tadi gue gini, gue nggak bayangin pas di Bandung gue perhatiin gitu loh. Mereka tuh nggak punya tempat main kan. Terus gue ngebayangin kalau ada satu rumah, di satu RT ada satu rumah yang mau membuka rumahnya untuk tempat main anak-anak, gue rasa anak-anak nggak akan kekurangan tempat main. Betul. Karena gue perhatiin tuh anak-anak tuh jadi kekurangan tempat main, dan kalau memang pengen niat main tuh mereka harus pergi keluar, dan kadang-kadang itu harus berbayar. Maksudnya jadi gue mencoba menyeimbangkan sebenarnya, jadi memberikan alternatif, ada yang gratis dan ada yang berbayar gitu ya kan. Terus ada yang nggak perlu jauh,
waktu itu lu cuma bikin di lingkungan. Jadi gue ngebayangin malah harapan gue sih mudah-mudahan spirit garasi ini jadi orang entah di mana dia juga bikin di lingkungannya sendiri. Dia buka rumahnya untuk tempat main-main anak-anak sekitar gitu. Tiap RT punya garasi itu seru kayaknya. Kayaknya gitu. seru. Gue kayak gitu. Kan misalnya di RW itu mungkin ada 5 RT kali ya. Nah, banyak loh sembarangan. Berapa sih kalau di Bandung? 8 kan. Anggap 8 satu RW. Anggap aja ada 4 rumah atau 5 rumah yang mau ngebuka rumahnya untuk tempat main anak RW itu kayaknya ya seru gitu loh. Seru gitu. Mereka nggak perlu harus jauh-jauh untuk main dan nggak perlu juga harus bayar gitu loh. Jadi emang kayak ini emang kan konsepnya tuh emang tempat main sama tempat main teman main gitu loh. Ya, tempat main dan teman main ya. Jadi dan gratis gitu loh. Kita seru-seruan. Makanya kayak gua sama Aca juga nggak merasa terbebani karena ya gua seperti nyari teman main aja. Ya, betul sih. Sebenarnya. Karena banyak juga teman lu nggak capek, lu nggak ini gitu. Ya udah gua nyari teman main aja seru-seruan di hari Minggu gitu. Ya mungkin itu juga bagian dari mainnya anak kecil biar kelihatan muda aja kita. Ya, itu adalah bagian dari ya bagian dari cara lu refreshing ya kan. Semua orang kan punya beda-beda untuk refreshing atau relaxing dari kepenatan bekerja atau rutinitas sehari-hari ya kan. Dan ini luar biasanya adalah cara lu refreshing itu menjadi manfaat buat anak-anak, buat mereka bisa belajar tentang kreativitas, tentang berkesenian, tentang spirit berbagi gitu. Nah ini ada dari Afifah. Iya seru banget kayaknya tiap RT punya garasi. Soalnya emang anak-anak di lingkungan kekurangan tempat main tuh. Oh iya, kita juga punya cerita sih sebenarnya. Kita juga pernah ngebantuin bikinin tempat main. Oh iya. Di daerah mana? Karena jadi kebetulan pas garasi buka tuh hari Minggu kan. Terus ada kayak pasangan bapak-bapak udah agak tua lah. Agak tua. Nanya, ini tempat apa? Ini garasi tempat main anak-anak sekitar sini. Pas ngobrol, oh ini gratis. Oh kita pengen lah bikin di rumah kita katanya. Cuman nggak tahu caranya. Yaudah rumahnya di mana? Pas dia dibilang di Gaga. Ada tuh yang samping pom bensin ada patung Garuda. Nah, di rumahnya di situ. Jalan Suci. Apalah di situ. Udah nanti yaudah kita ke sana. Jadi garasinya kita muralin, kita gambar. Terus buat awal kita kayak pensil dan ini segala macam meja gambar kita kasih. Oh, kasih ya. Udah kita Yo. Oh kaya kita kebetulan. Kita pele itu. Gratis kita mah. Soalnya gini tuh, kadang-kadang kenapa gue mau ngasih gratis gitu ya selain emang gue mikirnya kayak biar ada alternatif lah. Jadi gue punya bukan ketakutan sebenarnya, kegelisahan gue kalau gue ngebayangin gitu ya. Kalau sekarang orang percaya tuh nggak ada yang gratis di dunia. Nah, betul. Gue mendengar itu serem sih sebenarnya. Lu bayangin nggak ada yang gratis di dunia, semuanya harus ada cuan gitu kan, harus ada duit. Jadi dibayar itu harus dengan duit. Bagi kita kan dibayar maksudnya dengan hati senang pun sebenarnya kita udah dibayar kan sebenarnya. Ya. Oh tidak hari dengan senyum. Ya, jadi maksudnya gue emang membayangkan, gue nggak kebayang kalau generasi sekarang menganggap emang nelen bulat-bulat, nggak ada yang gratis. Jadi pokoknya mentingin diri sendiri aja. Gue nggak kebayang masa depan itu akan seperti apa gitu. Ya. Masa depan mereka gitu. Jadi semuanya mementingkan diri sendiri, terus nggak ada yang mau berbagi. Nah, ini garasi sebenarnya ada cara gue untuk mencoba memberikan memori baik buat mereka sebenarnya. Jadi ingatan baik. Karena anak kecil itu gampang. Jadi dia akan selalu mengingat yang buruk sama yang paling senang. Yang nanti akan dibawa yang selalu sampai dewasa juga kan. Jadi kan anak kecil itu pasti akan selalu merekam yang buruk sama yang paling enak, paling senang. Jadi gue mencoba memberikan hari yang senang buat mereka. Jadi mudah-mudahan di saat mereka gede, di saat mereka melihat kehidupan itu buruk, setidaknya masih ada kok. Atau setidaknya mereka dulu masih ada kok dua orang gondrong tuh bikin garasi gratis. Hari dunia jadi buruk ya. Gue bikin juga kayak gratis gitu. Jadi kita mencoba memberikan memori baik buat anak-anak untuk bisa diingat, buat diingat nanti di besar kalau dunia ini nggak jelek itu gitu, nggak seburuk itu gitu. Seperti itu sebenarnya. Luar biasa ya, filosofis sekali nih. Guanya nggak dua gondrong ini. Tampilan metal serem-serem,
hati romantis banget ya. Ngomong-ngomong nih, lu berdua udah pada punya pacar belum? Gue udah. Wah, Aceh langsung nutup pasar nih. Iya. Maksudnya gini, gondrong teman-teman kebetulan ya. Nih, ada yang suka dengan model-model rambut panjang, kumis ya kan. Terus suka baca buku, boleh lah. Jadi Aceh udah punya, tapi Om Ajo belum nih? Belum ada, Om Ajo. Kacau sih Belum aja ada ya. banget. Tipenya kayak gimana nih Om Aceh? Om Ajo nih tipe silakan kita perkenalkan di panggung ini. Gak apa-apa kita bahas. Mari kita berbagi. Kan tadi kita udah ngebahas garasi kita, udah ngebahas warung kita, udah ngebahas sejarahnya gitu. Nah, gue pengen tahu, jadi penasaran juga nih. Kalau di kantor kan kita belum tentu ngobrol kayak gini. Di kantor kita urusannya kerjaan mulu, sampai kelar ya kan. Terus gue mesti balik. Udah ditungguin bayi di rumah. Nah, sekarang kesempatan. Masih ada setengah jam kita, Drong. Santai aja. Tuh, Fatimah. Aduh, kangen main ke garasi. Tuh. Terus kalau main di garasi, seru banget. Wah, luar biasa. Udah kayak ini aja. Kayaknya Kidzania juga kalah nih sama garasi nih. Boleh dipinjem sih. Boleh dipinjem sih kayaknya kalau disewa. Nah, kalau dipinjam prosedurnya gimana tuh? Supaya tetap kembali lagi dengan baik. Apa? Gimana caranya meminjam buku di garasi kita supaya tetap ya kembali, jangan sampai hilang. Karena kalau hilang kan kasihan, yang lain nggak bisa menggunakan. Sebenarnya tuh ya, kalau meminjamkan barang itu kan sebenarnya ujiannya di masing-masing tuh. Ujian di gua adalah ujian di gua adalah gua mau meminjamkan atau enggak, ya kan? Ujian buat dia mau mengembalikan dia apa tidak? Mau mengembalikan apa enggak? Iya. Sederhana sebenarnya pinjam buku. Jadi silakan pinjam buku. Mau dibalikin silakan, enggak mau dibalikin ya silakan. Maksudnya ya terus balik lagi ke dia akan lulus ujiannya apa enggak kan sebenarnya. Gitu. Iya. Jadi ya. Tapi boleh pinjam ke sini mah. Ya. Iya. Yang punya buku. Gue mah cuma boleh. Nah, sekarang ada protokolnya nggak teman-teman mau mengakses kembali garasi kita atau mau meminjam buku atau mau bermain ke sana? Nah, itu gimana sekarang aturannya dalam masa PSBB? Karena kan Bandung masih diperpanjang nih sampai tanggal 26. Ada sih protokolnya, maksudnya kan begitu kita datang sebenarnya kantor ini sangat-sangat tertib dan apa ya? Punya protokolnya. Jadi emang kayak di depan security ada cek itu loh, apa tuh namanya? Suhu. Termogan. Terus harus cuci tangan. Terus hand sanitizer kayak gitu. Terus disemprot disinfektan. Emang khusus buat tubuh. Terus emang harus pakai masker. Dan kalau nggak punya, berarti nyiapin. Nah, betul. Garasi kebetulan ada tuh teman-teman kita yang memang kemarin ngasih ada. Jadi kemarin di setiap teman-teman yang ngambil untuk warung kita kasih masker sebenarnya. Soalnya ada juga tuh itu. Cuman emang terbatas, nggak akan mungkin seramai kemarin. Jadi emang kayak sekarang tuh Garasi emang punya project kolaborasi gitu kan sama studio luar. Terus emang kita mesti harus ngerjain. Cuman akan terbatas. Nanti akan dikabarin kok ada nanti di Instagram. Oh iya. Ada kolaborasi kerja dengan studio lain juga di luar garasi kita. Nah, boleh cerita nggak itu dengan teman-teman di mana? Anyar. Dan apa nama studionya? Spektrum Studio. Kita emang bikin kolaborasi kayak bikin karya instalasi seni instalasi gitu. Terus nanti akan ada craftingnya. Jadi emang akan ada bermain benang kayak ngerajut dan kayak apa sih? Ngerajut apa sih ya namanya tuh? Ya gitulah, bermain benang, weaving. Nah, terus kita akan mengadakan workshopnya, cuman akan sangat terbatas. Jadi emang tetap kita berharap workshop ini emang
Jadi emang program itu emang pas kolaborasi ini kita tetap pengen ada berbagi ilmunya, ya, berbagi pengetahuan cara bikin whipping kayak gimana. Terus bagi mereka yang ikut workshop ini dan mereka tertarik untuk ikut projectnya, ya mereka bisa ikut ke projectnya. Nah, kalau enggak, ya mereka tetap masih bisa belajar. Masih tetap ada yang diiniin. Dan itu gratis sih sebenarnya. Nanti akan ada info-info lanjutan di Instagram Garasi. Jadi, lo berdua nggak hanya membagikan sembako atau buku ya, tapi juga ilmu atau keterampilan dari keahlian-keahlian seni dan kreativitas ya. Kita ngasih orang sekarang ya itu makanya gue pikir lu berdua tuh orang kaya banget, filantroper dari Garasi biasanya. Nah, ini tadi kan lu nggak mau jawab tipe cewek lu kayak gimana. Nah, coba tolong sekarang pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya background lu tuh apa? Dulu kuliah di mana? Asal dari mana? Coba masing-masing bisa cerita. Gue dari Suku Minang, Sumatera Barat. Oh, rendang bang. Oh, rendang. Muka-muka rendang ya kan kayak gini. Bisa bikin warung Padang kita dong bang. Bisa juga. Bisa juga. Warung Padang warung Padang kita. Ya. Di Bandung dari 2002. Gue di Bandung dari 2002 kuliah di salah satu Universitas Bandung. Jurusan apa desain. bang? Desain. Desain. Mantap. Terus, ya, sampai sekarang di Bandung nyangkut di sini sekarang. Nggak kemana-mana ya. Tapi lu bahagia di situ, Jo, menjalankan kehidupan lu sehari-hari dengan semua rutinitas yang ada di situ. Kata-kata orang tua dulu juga nih, sama seperti kata Aceh nih, ya kan. Ya, orang dulu ngomong apa lagi nih? Orang dulu tuh ngomong hidup berguna, mati berpusaka tuh. Wah, hidup berguna, mati berpusaka. Hidup berguna, mati berpusaka. Jadi selama hidup itu harus berguna. Kalau pas mati, berpusaka itu pastinya meninggalkan warisan lah. Seenggaknya warisan itu kan bukan berarti harta kan, tapi bisa jadi kebaikan kah atau apa, ilmu ya kan. Nah, luar biasa nih, Ustadz aja nih bener nih. Udahlah pokoknya lah. Tadi ada Kang Boncel, dia usul aja kenapa nggak jadi pesantren. Wah ini udah cocok nih, lu tinggal pakai kopiah aja nih sekarang. Jadi hidup tadi? Gua lupa. Hidup berguna, mati berpusaka. Hidup berguna. Ya, hidup berguna, mati berpusaka. Luar biasa. Berpusaka ya, jangan jadi pusaka. Jadinya jenglot kalau gitu. Bukan, hidupnya. Punya mewariskan sesuatu. Oke. Harapannya yang baik ya kan. Setuju banget Om Ajo. Rambut gondrong. Jenglot juga gondrong ya? Iya. Nah, ini Om Aceh nih sekarang nih. Tadi Om Ajo udah nih latar belakang Om Aceh. Coba cerita dong. Lahir di Bandung, besar di Bandung. Terus apa ya? Kalau pendidikan sih kebetulan terakhir saya pendidikan STM elektronika, tapi nggak nyambung. Apa namanya? Jadi sebenarnya ahli elektro dong. Kebetulan waktu sekolah tuh kebanyakan pelajaran tawuran, Pak. Jadi elektronya agak bodoh gitu. Agak lupa lagi resistor aja itu pokoknya lah terakhir ingat. Portfolionya jadi tawuran dong nih. Apa ya? Banyak teman-teman di berkesenian, terus emang ya di jalan berkesenian di jalan sih kebetulan banyak teman-teman street artist, graffiti. Kayaknya mulai tertarik itu tuh dari situ sih, emang dari SMP lah. 2000 berapa gitu. Street artist graffiti itu berarti mural ya, semacam mural, itu. Tembok bomber gitu-gitu ya. Bomber dia, seniman jalanan. Coba ceritain nih. Seniman jalanan.
Apa jangan-jangan lu dipungut sama Om Ajo nih, anak jalanan nggak ada yang ngurus. Iya sih, kayaknya bener. Wah, lumayan buat jaga garasi ini, ya kan? Daripada tawuran mulu, ya kan? Mm-hmm. Portfolio kok tawuran, gimana Om Ajo? Nanti jangan-jangan garasi bikin fight club. Apa lagi ya? Jadi gimana tipenya tuh kayak gitu? Ya obrolin aja, kali aja ada ini berapa tuh 25 orang tuh ya kan? Iya nih mayoritas pendengarnya gadis-gadis, Sini tuh. remaja, dewasa muda. Wah, ada dari Disputpar Bandung join. Halo dari teman-teman Disputpar, selamat bergabung di live-nya BCCF bersama garasi kita. Nah ini kita lagi tuh kan nggak kerasa 10 menit lagi kita udah bakal di-cut nih sama Instagram. Oke, gue coba merekap apa yang udah kita obrolin tadi ya. Sambil ini internetnya juga kadang kembang kempis. Kalau misalnya garasi, sinyalnya agak terganggu ya. Suaranya patah-patah. Iya betul. Yaudah, beri lu dulu aja. Masih nggak sih? Apa? Nggak tahu, nggak kedengeran. Padi, kebetulan wifi di kantor ini bagus, jadi kami Padi ya. Wah udahlah pokoknya. Wah ini jelek banget ya sinyal Padi ya. Iya deh. Mau nanya apa? Halo. Nah, coba lagi Padi. Nah, udah mulai jelas nih. Jangan kan? Biasa aja jangan di zoom Padi. Sip. Kali aja cerita lagi. Putus. Oh, kalian aja cerita lagi katanya. Cerita pakai apa? Harus ada yang nanya. Kalau gue coba kalian nanya deh situnya. Teman-teman Mak. Biar kita bisa jawab seputaran garasi. Nah, nggak usah. Kebetulan Bapak Adinya sedang ada gangguan sinyal. Biasa sih emang di Las Vegas agak jelek sinyalnya emang. Coba lu simpulin aja. Jadi kesimpulannya, Drong. Jos. Kesimpulannya Jos. Mana sih Hatun tuh? Rencana ke depan nggak ada yang rencana ke depan garasi belum? Rencananya belum. Bentar, kita cerna dulu nih pertanyaannya ya. Karena ke depan garasi kita udah ada yang nanya belum? Udah sih, yang nanya garasi itu kapan dibuka lagi. Mungkin ya itulah pokoknya. Ya. Gue ngarang aja sih soalnya. Ya emang ada, jadi emang ada kayak anak-anak belakang tuh juga udah sering mampir ke depan, ya sih, terus nanya, Om kapan nih buka lagi gitu loh. Cuman ya karena emang kondisi Bandung masih PSBB ini ya, terus ya emang kita juga nggak pengen terjadi apa-apa. Terus ya akhirnya kita fokus ke proyekan kita bikin karya kolaborasi dengan studio yang di Anyer itu. Nah, itu nanti mungkin akan terbatas pesertanya. Nggak bisa. Niatnya awalnya sebelum pandemi ini sih emang kita pengen ngajakin semua main lagi sih. Maksudnya bermain benang, ngerajut lagi gitu loh. Kan bikin weaving kan sebenarnya tadi itu. Gede-gede lagi ukurannya. Cuman ya, nggak mungkin. Ini emang harus terbatas. Jadi emang harus dengan perwakilan anak-anak aja gitu loh. Nggak mungkin ngajak anak semua. Sama ya itu sih mungkin dengan besok-besok
saat buka lagi garasi juga kita harus adaptasi new normal kali ya. Ya, terus makanya warung ini adalah solusi karena garasi nggak bisa bermain dulu. Makanya kita bikin, udah kita biar garasi, biar ada kegiatan, udah kita bikin warung aja gitu. Jadi emang kita selalu buka warung sebenarnya. Iya. Jadi ya kita ke kantor ngeliatin apa yang kira-kira kayak ya apa yang jualan tadi atau apa. Iya sih sebenarnya keliling teman-teman tuh bisa banget buat apa ya, buat kayak bikin seperti ini juga di tempat masing-masing sih sebenarnya. Dan yakin itu apa ya, kayak oh iya jadi gini, saat kita bikin garasi warung kita tuh ada tuh ibu-ibu belakang masjid itu. Jadi gimana deh, pas diajakin mau apa ya, mau di kontak awal itu loh, yang pas gue dikontak mau ngebantuin kita bisa bikin apa nih, nah, gue kan sebenarnya di kepala gue tuh ada dua kan sebenarnya, bikin warung gratis atau bikin umum itu rencananya. Nah cuman yang paling memungkinkan buat sekarang adalah bikin warung gratis. Nah tapi di tengah jalan nih betul ternyata ibu-ibu RW belakang juga bikin ibu-ibu PKK juga bikin kayak gerakan dapur gratis, dapur umum buat mahasiswa atau pekerja yang putus, nggak bisa pulang, nggak bisa mudik gitu loh, terus nggak bisa kerja, pemutusan kerja, terus nggak bisa mudik dan apa ya, bukan terlantar ya sebenarnya. Ya, jadi bingung dia mau gimana gitu, mau balik nggak bisa ya kan. Terus kayak kerja nggak bisa karena pendapatan mereka bisa harian juga kayak gitu kan. Terus akhirnya ibu belakang tuh bikin dapur umum. Nah, terus pas ini warung berjalan, si ibu tuh sempat ngontak, kita mau bikin ini. Akhirnya kita kerjasama, terus kita kayak siapin bahan pokoknya apa. Kita kirimin beras, telur segala macam. Nah, kita sih kebayangnya kalau orang lain bisa bikin kayak gitu di lingkungannya sendiri, kayaknya akan banyak yang terbantu. Maksudnya nggak akan banyak banget sih kayaknya nggak yang apa ya. Jadi kayaknya efektif banget gitu loh, neken apa ya? Bukan apa ya? Iya. Jadi, bahasanya kita agak susah kebetulan ya. Kita aduh lidahnya jadi kayaknya tuh masalah sekarang itu kayak tuh masih punya harapan untuk bisa diatasi gitu loh, dengan kita berkolaborasi dengan orang-orang sekitar, warga-warga sekitar gitu. Jadi harapan kita sih seperti itu. Berarti bisa kita cari kantor-kantor yang lain dengar sekarang. Ya harapan kita sih mungkin ada yang terkompori mungkin. Terus bikin juga, gue bikin juga di RT gue gitu loh, di RW gue sama Pak RT gue dan Pak RW gue gitu. Terus mau bikin dapur umum dan bikin warung gratis juga gitu. Jadi gue kebayang kalau semua itu menyebar dan semua orang bikin di lingkungan masing-masing, gue pikir walaupun ada dan nggak adanya pandemi ini, gue rasa orang akan baik-baik aja, orang akan hidup baik gitu loh, makanya nggak kayak yang susah itu akan terbantu. Iya betul. Jadi ya harapannya sih seperti itu. Soalnya apa ya? Menurut gue tuh lebih bukan berarti enggak. Kalau kayak di sekitar lingkungan tuh kita lebih paham sebenarnya kan dengan lingkungan sendiri gitu loh. Soalnya kalau kita berharap bantuan dari pusat, kadang-kadang kan mereka bisa salah data kayak gitu kan. Jadi nggak kenal. Jadi kalau seandainya kita langsung kerjasama sama RT setempat, kita benar-benar tahu yang benar-benar dalam kesusahan, siapa yang lagi punya anak bayi dan lagi kesulitan gitu. Kita tahu banget tuh tetangga-tetangga lingkungan kita. Oh ini kita prioritasin dulu nih karena dia memang benar-benar udah butuh kayak gitu loh. Yang kayak tadi yang gue cerita, ada ibu-ibu yang harusnya besok dia datang sekarang karena emang buat hari ini dia nggak punya beras untuk dimasak gitu loh. Jadi kan emang sangat emang itu akan lebih tepat sasaran kalau kita emang mengkoordinasinya per tingkat RT gitu loh, atau tingkat RW. Jadi lebih kecil-kecil. Jadi nggak langsung dari pusat ke mana, kita nggak tahu itu orangnya masih ada apa enggak gitu kan. Hal seperti itu. Ya sih, lingkungan sekitar dulu. Ayolah semangat kita bikin warung kita di lingkungan masing-masing, garasi kita di lingkungan masing-masing. Seru dah sebenarnya. Seru beneran. Kita melakukannya itu emang seru-seruan. Asli. Jadi
sama serunya seperti kita bermain dengan anak-anak sebelum masa kondisi sekarang gitu loh. Jadi emang kita melakukannya senang. Senang sih. Jadi emang senang sih. Jadi ya nggak merasa wah repot ngurus gini. Ya balik lagi ya harus melakukan dengan hati senang. Intinya itu doang. Ya itu tadi mati berguna. Seru banyakan random dari anak kecil tuh. Ya. Kalau ditanya Om orang apa bingung jawabnya nggak ya kan? Pernah nggak kalian ditanya Om orang apa? Pusing nggak? Jawab apa? Orang apa tuh? Maksudnya emang seru sih main sama anak kecil tuh. Terus emang jujur juga kan? Ya itulah. Ya. Jadi pengen anak kecil. Oh ya. Iya, jadi pengen anak kecil. Oke. Dalam beberapa menit, ini suara gue masih ini nggak sih? Putus-putus. Suara gua masih hilang. Masih putus-putus. Suaranya masih yang itu, cuman putus-putus. Ya udah gua ketik aja. Ya udah gua ketik. Tuh susu mahal. Oh iya, ada cerita. Oh ini ada cerita nih harus diceritain. Jadi kebetulan yang belanja tuh kan belum punya anak ya. Kita belum punya anak dan kita nggak tahu kebutuhan dan ternyata susu anak itu banyak pertama dan harganya kurang ajar. Harganya juga lumayan mahal ternyata. Jadi juga dari si warung kita ini juga kita tahu meskipun kita belum punya anak ternyata emang kan kadang kalau ngelihat ya susu bayi gitu loh. Lebih baik beli tembakau atau beras. Ternyata susu bayi itu emang banyak banget yang butuh apalagi di kondisi sekarang dan ternyata susu bayi itu nggak murah ya. Dan emang banyak jenisnya. Sampai kita juga ternyata salah beli. Banyak salah belinya bukan ternyata pas kita beli merek tertentu gitu. Oh ini banyak ini apa? Kayak ternyata yang susu anak tuh banyak makanya SGM karena kan susu katanya cocok-cocok. Oh ya maaf. Itulah pokoknya ada. Ternyata merek ini gitu yang banyak karena ini umum dan biasanya anak-anak suka. Nah kalau merek ini tuh jarang itu mah tergantung anaknya. Itu. Terus ada yang anti apa? Terus ada juga ternyata bebas laktosa. Bingung nggak bebas laktosa itu apa? Terus kita beli susu yang kita nggak tahu kan ini ternyata untuk anak kebutuhan khusus gitu loh. Terus kita beli, terus akhirnya ya kita nggak tahu, kita beli aja ada susu anak ya kita beli aja susu anak. Nah si warung kita juga kebetulan kan banyak teman-teman yang ini ya yang ngasih donasi juga nggak melulu berbentuk uang, jadi emang kadang ada yang bawa beras ke sini, ada yang bawa telur, ada juga sih. Yuk, gue mau bawa bahan pokok, jadi dia boleh bawa beras, telur, sama mie kan. Yuk, gue bawa bahan pokok nih, gue udah taruh di garasi. Cuman tapi udah sesuai visi dan misi lu katanya. Belinya di warung-warung katanya. Berarti kan sip. Jadi pokoknya intinya apa deh? Intinya teruskan. Intinya harus ada intinya biar kayak teruskan. Oh iya siap. Patun. Intinya mah ya kita tetap jalan dan harapan kita sih sebenarnya teman-teman yang dengar